Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi dari kelas 11 MIA 2. Kali ini saya akan menjelaskan materi PowerPoint saya sebelumnya, yaitu menelaah ancaman terhadap integrasi nasional. Marilah simak penjelasan saya kali ini. Integrasi nasional merupakan suatu proses menyesuaikan atau mempersatukan bangsa Indonesia yang beragam demi tercapainya keserasian dan keselarasan secara nasional. Mempertahankan integrasi nasional adalah suatu tindakan yang harus dilakukan setiap waktu. Apalagi negara Indonesia yang memiliki berbagai macam suku dan bangsa yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Selain itu, secara geografis, negara Indonesia adalah negara kepulauan yang diapit oleh dua benua, yaitu benua Asia dan Australia, serta diapit oleh dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Posisi strategis ini menguntungkan negara Indonesia, tetapi menyimpan tantangan terhadap integrasi nasional. Nah, berikut kami rangkum berbagai ancaman-ancaman terhadap integrasi nasional sebagai berikut. Yang pertama adalah ancaman di bidang ideologi. Dengan adanya ancaman di dalam dan di luar negeri, maka nilai-nilai Pancasila lama-kelamaan akan terkikis dan bisa tergantikan. Berikut beberapa ancaman di bidang ideologi, yaitu kebudayaan dan paham baru dari luar negeri yang menjamur di Indonesia, campur tangan politik pihak asing di dalam negeri, munculnya paham-paham radikal dan ekstrim, gerakan separatisme, dan sikap apatis terhadap pemerintahan Indonesia. Selanjutnya adalah ancaman di bidang politik. Terdapat berbagai hal ancaman yang dapat membahayakan persatuan Indonesia dengan mengatasnamakan politik. Ancaman di bidang politik dapat berbagai sebab, yaitu atau sumber dari ancaman di bidang politik bisa terdapat di dalam negeri ataupun luar negeri. Ancaman dari luar negeri seperti tekanan politik dari sebuah negara terhadap negara lainnya, serta pembentukan kelompok politik untuk melemahkan sebuah pemerintahan. Sedangkan ancaman dalam negeri seperti isu SARA, suku, agama, ras, dan antar golongan yang dapat menyebabkan permusuhan, serta politik uang untuk mendapatkan sebuah posisi yang menguntungkan gitu, atau yang diinginkan gitu. Selanjutnya adalah ancaman di bidang ekonomi. Dengan adanya globalisasi ekonomi, maka kegiatan atau proses kegiatan ekonomi di seluruh negara-negara terintegrasi tanpa terbatas-batas. Sisi positifnya adalah negara Indonesia dapat memasarkan produk dalam negeri ke dalam luar negeri. Di lain sisi, pada saat yang sama, produk luar negeri membanjiri Indonesia. Bahkan, produk dalam negeri kalah saing dengan produk luar negeri. Dan pengusaha-pengusaha lokal kalah bersaing. Dan juga penanaman modal dari luar negeri ke dalam negeri dapat mengontrol suatu negara itu. Selanjutnya adalah ancaman terhadap bidang sosial budaya. Ancaman dalam sosial budaya biasanya berasal dari dalam dan luar negeri. Ancaman dalam negeri biasanya disebabkan oleh kemiskinan dan juga ketidakadilan.
Hal ini dapat memicu sebuah konflik atau permasalahan seperti separatisme, terorisme, dan juga bencana. Sedangkan ancaman di luar negeri seperti peran media massa yang menunjukkan gaya hidup luar negeri yang kemudian dicontoh oleh orang dalam negeri atau masyarakat Indonesia, dan juga gaya hidup seperti mengkonsumsi makanan luar negeri ataupun barang-barang luar negeri, serta sikap individualisme yang dapat memudahkan kerjasama ataupun gotong royong. Dan yang terakhir adalah ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Ancaman dalam bidang pertahanan nasional disebabkan karena agresi militer, terorisme, pemberontakan bersenjata, dan juga spionase. Beberapa contoh terhadap keamanan wilayah seperti perampokan, penyelundupan senjata, pencemaran, dan juga pencurian terhadap kekayaan laut. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.